Rasulullah kena sihir. Nah, itu penjelasannya seperti apa, Kang? Soalnya kan banyak orang-orang yang suka dukun-dukun itu mendalilkan ya, Rasulullah aja bisa kena sihir. Makasih, Kang. Nah, pertanyaan tuh singkat, padat, bernilai. Itu keren begitu doang saya mah. Singkat, padat, jelas. Oke. Penjelasannya panjang kali lebar tentang ini begini. Nabi kena sihir ya. Jadi tentang peristiwanya benar apa tidaknya, apa tentang kronologis bagaimana prosesnya. Ini ada dua sisi nih. Lebih ke proses sih, Kang. Oh, ke proses. Kalau ke proses, semua orang sifatnya pendekatan, Kang. Jadi tidak ada dalil qot'i. Nah, kalau dari peristiwanya bahwa terjadi, itu ada dalilnya. Jelas, dari periwayatannya sahih selesai kan? Ada kepastian untuk membenarkan Nabi pernah kesihir. Ya kan? Tentang prosesnya bagaimana, kronologisnya, itu semuanya bersifat pendekatan. Ya, jadi tidak jawaban pasti. Oke, paham tak? Nah, nanti versi saya nanti saya jelasin ya. Nah, sekarang bahasa hadisnya begini, Wong. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zurek yuqalu lahu Labid bin Aqsam. Itu kan yang Anda tanyakan? Oke, yuk perhatikan bahasanya. Sahara Rasulullah, telah menyihir kepada Rasulullah rajulun, seorang laki-laki min Bani Zurek. Nabi terkena sihir, berarti sebenarnya yang harus dianalisa sihir itu apa dulu di situ tuh. Emang sihir itu apa? Abaikan dulu otak kita ini santet. Santet adalah istilah yang dimunculkan di Nusantara. Hadis ini peristiwanya sudah 1400 tahun. Lafadznya saharo. Kan begitu. Ini step by step ini ya. Sampai memahami kan, Wong ya? Paham. Ungkapannya adalah Nabi terkena sihir. Nah, sihir ini apa nih dalam bahasa Arab? Jangan pakai bahasa Indonesia dulu. Tapi yang dimaknai sihir dalam konteks itu gimana, Kang? Tepat nih, namanya enak, bisa diajak berpikir nih orang nih nanyanya. Nabi kena sihir, baru pertanyaannya, sihir itu apa sih? Itu. Sihir itu. Nah, sebelum peristiwa Nabi, sebelumnya Al-Quran menceritakan peristiwa sebelumnya sama menggunakan kata sihir. Apa coba? Nabi Musa dengan Fir'aun sama menggunakan sihir. Saharoh. Ya. Nabi Musa menghadapi ahli sihir. Ya. Iya, pernah dengar itu, Kang. Kok pernah dengar di Al-Quran berkali-kali itu, bukan satu ayat. Kurang literasi kalau saya sih, Kang, makanya saya nanya. Oke, tenang, enak, nggak apa-apa nih. Agak sedikit ribet saya menjawabnya, tapi nanyanya jelas gitu. Wajah as-saharatu fir'auna qalu wa ulqiya as-saharatu falamma ja'a as-saharatu qalu in hadhani lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Sihir. Nabi Musa menghadapi sihir. Nah, waktu itu apa sih yang disebut sahara waktu itu ahli sihir Fir'aun? Itu cuma tukang sulap. Oh, berarti sihir itu sulap. Nanti dulu, sampean posisinya nanya, jangan ambil kesimpulan. Perhatikan bahasa saya ya. Waktu itu sulap. Jadi jangan dulu, tenang. Sampai ini lagi dikasih kuliah gratis, Kang. Siap, Kang. Nah, waktu itu yang disebut sihir itu ternyata sulap. Nah, beda lagi kalau sihir itu sulap, beda nanti dulu. Nanti saya jelasin semuanya. Nah, peristiwa yang disebut sihir di masa Fir'aun itu Nabi Musa itu cuma sulap di sini. Nah, apa sih sihir? Maka para ulama membuat definisi. Wasihru wa huwa ma yahsulu bita'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafirin. Sinkron lah Al-Quran, hadis, peristiwanya, kronologis peristiwanya. Nah, bagaimana waktu Nabi Musa itu ketika ular ditaruh kok berubah jadi ular? Di dalam di semua tafsir penjelasannya sama. Wadzalika annahum latakhul isya bizibaki. Hal itu kenapa tongkat ahli sihir itu jadi ular? Dzalika annahum latakhu mengolesi isya tongkatnya diolesi bizibaki dengan cairan. Zibak. Nah, sahara Fir'aun, ahli sihir Fir'aun kan itu dari kapas disusun jadi benang lalu jadi tampar. Nah, diolesi cairan ini. Jadi kayak tongkat bisa mengeras. Nah, kok tongkat ini kalau terkena panas itu bergerak. Nah, karena dicampur tadinya sudah ada sugesti, maka terjadilah ilusi. Itu terlihat seperti ular. Berbeda dengan tongkat Nabi Musa. Kalau tongkat Nabi Musa mah kayu. Saya jelasin dari awal nih ya. Nah, kayu nggak bisa jadi ular. Tapi faktanya Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular. Nah, maka yang mampu melakukan ini cuma Tuhan alam semesta. Yang mampu ijad dari tidak ada menjadi ada atau merubah A menjadi B itu hanya Allah semata.
Nah, makanya ahli sihir langsung iman. Perhatikan, kenapa? Qalu amanna. Kenapa mereka serentak iman? Karena ahli sihir tahu nggak ada disiplin keilmuan yang bisa merubah kayu jadi ular. Tidak bakalan ada. Kalau sampai terjadi, berarti hanya Tuhan. Sehingga mereka percayalah kepada Nabi Musa. Oh, berarti benarlah Musa ini adalah utusan Tuhan. Paham? Logik ya? Maksud. Logik kan step by step nih. Nggak ada disiplin keilmuannya ini. Kayu nggak bisa jadi ular. Kalau bisa, faktanya ada. Oh, berarti ini benar Musa adalah utusan Tuhan alam semesta. Makanya kenapa mereka serentak qalu amanna. Ya udah, saya iman kepada Musa bahwa Musa ini utusan Tuhan. Nah, turun nih ke masa Nabi. Nabi lagi-lagi lalu ada matan, ada asar yang nyebut sahara Rasulullah. Nabi terkena sihir. Jangan dulu jin nih. Kenapa? Nah, maka pendekatannya karena di Al-Quran sihir ternyata itu sulap isinya, prakteknya. Maka coba pendekatan rasio. Karena justru tidak logik kalau pendekatannya jin. Bahkan jin, setan takut sama Sayyidina Umar. Pernah dengar? Pernah kan kalau jin takut sama Sayyidina Umar? Pernah? Ya Umar, inna syaitona la yakhafu minka au kama qala ya. Setan itu takut sama kamu, Umar. Itu Nabi yang ngomong. Bahkan di dalam kitab Akamil Marjan fi Ahkamil Jan, satu lagi sahabat yang ditakuni jin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini, loh, masa jinnya sama Nabi bisa melukai? Nah, perhatikan. Lalu bagaimana cara melakukan pendekatan ini? Nah, akan kan nanyain tentang Nabi kena sihir. Nah, kita buka aja nih hadis utuhnya nih ya. Hadis utuhnya. Biar jelas ya. Iya, Kang. Karena kan sampean ini walaupun dalam berbahasa Indonesia, isinya menanyakan isi hadis ini kan. Iya, makanya kan ini kan banyak dukun-dukun tuh yang selalu bilang kalau nggak percaya sihir, ternyata Nabi aja kena sihir. Oh, bukan selalu dukun. Itu yang jadi landasan. Bukan dukun, yang itu justru peruqyah. Dukun nggak ngerti dalil. Justru peruqyah. Ya mereka itu dukun sebenarnya. Cuma biar lebih spesifik, yang begitu itu peruqyah, propaganda namanya. Ya. Saya menyebutnya itu propaganda. Kalau orang nggak percaya adanya santet, dituduh nggak percaya hadis ini beda konteks. Nih. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zurayq yuqalu lahu Labid bin A'sam, telah mensihir kepada Rasulullah sapa wong lanang kang saking Bani Zurayq, dan ucapakan kedua si lanang sapa Labid bin A'sam, nama penyihirnya adalah Labid bin A'sam. Kau tahu ya? Tahu, malaikat Jibril yang ngasih tahu. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilahi. Perhatikan. Kan peruqyah memang begitu. Hadis panjang diambilnya satu aja, sihir. Udah. Perhatikan tentunya. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu. Perhatikan, ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Serupa dengan firman Allah nih di Al-Quran. Sebentar saya taruh rokok dulu. Ini Al-Quran ini. Ya, perhatikan. Sabar napa sih ini nanti lagi dibacain. Ini sabar. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Surah Toha 66. Toha 66. Jangan sambil typing. Oke, ya udah googling. Enggak, saya mau buka aplikasi sana Kang biar ngerti. Saya malas kalau lagi ngejelasin orang sambil lihat. Udah saya buka. Oke. Coba, yukhayyalu. Ayat Al-Quran sama menggunakan. Nah, kan tadi sudah dijelasin. Yukhayyalu, bagaimana takhil itu terjadi kan sudah dijelasin ya dari beberapa tadi. Den ciptakaken den takhil. Apa maring Nabi Musa? Saking sihir Fir'aun, sahara Fir'aun, annaha apa setuhune khibal, tas'a ikulumaku ya khibal. Nah, sama di hadis ini coba perhatikan. Yukhayyalu ilaihi annahu, sama toh? Sama. Sampai kalimat fi'il mudhari majhulnya masih sama ini. Dan ciptakan, jadi Nabi kena ilusi. Nah, kalau Nabi kena ilusi, ini tidak sampai orang Asy'ariyah bukan, Bang? Bukan. Muhammadiyah? Enggak sih Kang, saya nggak ngerti yang kayak gitu maka. Oke, berarti orang awam lah. Awam ya. Oke, awam lah ya. Nah, coba perhatikan. Ada namanya Nabi itu arad basyariah, bisa terkena sakit. Tapi sakitnya Nabi itu tidak sampai menurunkan derajat kenabian. Waduh, ini mubeng nih kalau lari ke sini. Udah, kita lewat aja lah ya. Kasihan ini. Jangan dibebani pikiran. Sederhananya gini, Nabi bisa sakit. Tapi sakitnya Nabi enggak bakalan Nabi itu semua nabinya. Itu yang menurunkan derajat kenabian. Yang menurunkan marwah kenabian. Lah masa Nabi bisa dilukai jin? Enggak, keren kali.
Nabi dicekek jin. Loh katanya jin takut sama Sayyidina Umar. Apalagi sama Nabi gitu ya. Loh ya bab mimba bilaula. Perhatikan, ada dua riwayat. Mu'ad bin Jabal dan Abu Hurairah menangkap jin. Lalu ketika ditangkap, dua-duanya kompak ngomong begini. Abu Hurairah dan Mu'ad bin Jabal di dua malam yang berbeda, di dua peristiwa yang berbeda. Kasusnya sama, pencurian. Kata Abu Hurairah dan Mu'ad bin Jabal apa? La arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku laporin nih ke Nabi nih. Dan jin ketakutan. Kan yang logik begitu, Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang khalifah. Kok bisa-bisanya dilukai jin, dicekek jin? Nggak keren kali Nabi-Nya Maha Esa ini. Sorry, gua nolak sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka yang mengenai Nabi Muhammad itu apa? Sama dengan yang menimpa Nabi Musa. Terjadi ilusi. Jadi ketika tongkat bergerak, Nabi Musa mengira di selaput matanya itu terlihat di ilusinya itu seperti ular. Itu loh. Ya Nabi-Nabi Muhammad juga sama. Nah, apa? Katanya mereka ngebahas bukhul. Oke, tenang. Sampai bukhul-bukhul juga saya terangin ini. Nah, bukhul itu kan menimbulkan aroma. Di situ kan ada mengandung aroma. Terkena aroma orang bisa. Oh, sampean laki-laki nih, pernah nggak kalau mencium bau satu parfum perempuan itu langsung syahwatnya naik? Ada nggak satu parfum? Oh, pernah ada Kang, ada Kang, ada. Ada kan? Nah, jadi ada parfum yang kalau bawaannya jadi ngantuk. Ada parfum kalau kecium bawaannya pengen cepet-cepet pulang ke kamar. Ada itu ya, benar ada itu. Ada saya parfum sendiri yang, soalnya. Iyalah. Nah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna. Gini ya, matan hadisnya ya, saya baca dulu. Yukhayyalu ilaihi kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alu. Nabi merasa seolah-olah terjadi pusing. Nah, bahasa sederhananya kalau kita singkat pusing. Jadi Nabi mengira sudah melakukan sesuatu. Sesederhana itu sebenarnya hadis ini. Nabi terkena kepusingan yang menyebabkan Nabi menganggap sudah melakukan sesuatu wa ma fa'alahu. Sesuatu tapi wa ma fa'alu ternyata Nabi belum melakukan. Gitu loh. Persoalannya kenapa saya sulit menjelaskan hadis ini ke halayak umum? Karena terbenturnya sudah doktrin peruqyah dan ahli hikmah. Mereka ngubung-ngubunginya sama jin dulu. Berarti dalam hadis itu nggak ada yang dimaksud dengan hubungannya dengan jin, Kang ya, sihir itu ya? Tidak ada di sini jin, nggak ada. Bahkan saya pernah nantang sering, carikan satu dalil di Al-Quran dan hadis. Maaf, kan banyak tentang sihir ini. Rekan-rekan kita di Wahabi dan di Muhammadiyah kan banyak nih yang jadi peruqyah. Mereka itu kalau berargumen harus dari Quran hadis. Sekarang logika mereka saya balikin. Carikan saya satu dalil Al-Quran, dalil hadis, walaupun dhaif. Ya saya terima nih, oh dhaif juga gue terima. Yang menjelaskan sihir kena jin. Urusannya dengan jin tidak bakalan ada. Gak bakalan ada. Di Al-Quran hadis itu cuma sains, cuma sulap. Di Al-Quran loh, isinya itu sulap kok. Coba di Al-Quran Allah ketika menceritakan peristiwa sihir di Al-Quran itu isinya sulap, peristiwa sulap. Gitu. Bukan peristiwa jin-jin segala macam ya, berarti ya? Nggak ada benar-benar nggak ada kaitannya berarti ini ya? Karena kan ini pengalaman pribadi juga, Kang. Saya punya adik, dia pernah dibawa ke peruqyah sama orang tua karena nakal lah di sekolah di STM itu nakal. Nah itu 2 kali Kang datang ke situ dan ternyata si peruqyah emang ini real bilang ini ada gangguannya, tapi udah di 2 kali di ruqyah itu masih sama aja, nggak ada perubahan. Oke, Tuh, stop sampai di situ. Saya analisa dulu, saya jelasin. 2 kali nggak ada perubahan. Tolong jangan diganggu aktivitas handphone, Kang, karena saya tak mau mengulangi pertanyaan kedua kali. Mereka pertama berargumen, jin kepanasan kena ayat Al-Quran ini, jin nanti pergi kena ayat ini. Nah sebenarnya mestinya kalau mereka konsisten dengan argumen mereka, mestinya selesai dong. Dan mestinya siapapun yang membaca Al-Quran, selesai dong. Karena kan mukjizatnya di Al-Qurannya, bukan di dianya. Bukan di dia yang membacanya kan. Ya Al-Quran itu menjadi mukjizat itu di Al-Qurannya, bukan di Faizarnya, bukan di Imronnya. Tapi menjadi aneh ketika hanya orang tertentu saja yang bisa meruqyah. Karena sebenarnya peruqyah di situ memainkan sugesti, manipulasi pikiran. Kenapa? Kalau mereka benar, jujur dengan dalil, konsisten, jinnya ketakutan dengan bacaan Al-Qurannya. Loh, makanya ketika sholat kan, Allahu Akbar, imam baca Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Mestinya kalau jawatan dia dong. Kalau mereka benar jujur dalam argumennya, karena bacaannya, mestinya ketika sholat kalau jawatan dong. Oh, dalil mereka begini argumen mereka. Oh, enggak, hanya orang tertentu tergantung keimanan. Siap longo, Nabi Muhammad kurang apa imannya? Yang dengerin jin kafir. Lalu jin kafirnya apa ngomongnya? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Itu di surat Al-Jin.
Allah menceritakan ucapan bangsa jin. Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, kata jin, inna sami'na, kami mendengar Quranan bacaan yang indah. Loh, jin kafir yang baca Nabi Muhammad. Nah, inilah yang disebut marketing, propaganda. Mereka itu memarketing, nyebarin propaganda, memarketingin merek mereka, kelompok mereka, agar mereka lah yang bisa meruqyah. Hanya orang melalui pelatihan lah yang bisa meruqyah. Justru ini yang mempermainkan Al-Quran. Maka saudara, saya itu jujur paling benci, paling muak sama peruqyah ketimbang para dukun. Demi Allah, saya lebih enak sama peruqyah ketimbang para dukun. Bahkan saya lebih enak peruqyah ketimbang dukun santet. Kenapa? Dukun santet ngerusak 1-2 orang. Yang dirusak pun fisik. Tapi peruqyah ada puluhan ribu umat yang dirusak pikirannya oleh para peruqyah halu, tukang bohong se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Semua peruqyah halu di Indonesia ini tukang bohong. Mereka ini adalah orang yang membisniskan ketakutan. Mereka pantas disebut usaha tanpa modal. Ngejualin isu B. Usaha tanpa modal. Kalau disingkat Ustad. Ustad, usaha tanpa modal. Ya pantas mereka disebut Ustad. Usaha tanpa modal. Jualan isu B. Berarti kalau dibilangin ini karena ada gangguan-gangguan itu hanya teknik marketing, kebohongan semata gitu, Kang. Propaganda ya. Propaganda. Murni propaganda itu. Makanya perhatikan, peruqyah itu sering menjelaskan ciri-ciri di tubuh kena jin, ciri-ciri di rumah kena jin, ciri-ciri di toko kena jin, ciri-ciri di tubuhmu kena santet. Nah, ini sama lah kalau saya buat sederhana pembicaraan ini, saudara ya. Ini persis perusahaan farmasi sebar virus agar beli vaksin. Ya udah sederhana itu. Jin sendiri tuh bisa nggak sih, Kang, masuk ke dalam tubuh manusia? Ini konotasinya bisa berbeda-beda ini ya. Jin Buat bisa pandangan masuk. orang awam, Kang. Kan katanya orang Nah, jin itu kan bisa masuk ke dalam tenang, tubuh saya manusia. paham. Cuma konteksnya ini yang masuk ini. Konteksnya apa nih? Kesurupan. Iya, kayak kesurupan itu kan katanya kemasukan jin. Apa itu benar, Kang? Enggak. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Ya. Terus berarti kalau orang kesurupan itu selesai kenapa, dulu. Kang? Tapi sudah selesai nih tentang Nabi kena sihir ya. Sampean udah puas ya? Udah Tadi paham bukan? kalau itu paham dari siap. penjelasannya. Alhamdulillah. Nah, sip. Masuk. Ya, udah masuk, selesai nih ya. Itu peristiwa sulap aja, itu sains lah, ilmiah, artinya bisa dirasionalkan. Nah, kemudian kesurupan. Kalau maksudnya pertanyaan ini, kalau panjangnya kesurupan, saya lebih suka membahas kesurupan ketimbang saya tidak mau terjebak dengan pertanyaan jin bisa nggak masuk. Karena masalahnya ada peristiwa. Peristiwa itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, tapi masuknya dijauh, di lubang. Berarti mengecil. Masuk. Nah, inilah yang sering ya lagi-lagi namanya marketing. Mereka kan butuh masa, butuh pasien. Jadi yang dijelaskan mereka bahwa jin bisa masuk, itunya doang yang diambil. Nah, inilah yang namanya marketing, biasa tukang jualan. Mereka kan jualan pemahaman, jualan jasa meruqyah. Iya kan? Doktrin juga berarti ini, Kang, kalau kayak gitu ya. Loh, kan pernah ja'at imra'atun bibnin laha. Pernah terjadi, maka Nabi dipegang dadanya oleh Nabi. Ukhruj ya aduallah. Nabi ngomong begitu dong malah. Ukhruj ya aduallah. Keluar wahai musuh Allah. Keluar. Blah. Selesai, langsung sembuh. Nah, maka jadi. Begitulah ya. Ini propaganda lah. Propaganda. Peruqyah halu nih. Karena awam sih, Kang. Jadi takutnya salah pemikiran gitu. Makanya mau nanya dari awal juga biar paham. Yang typing tak perlu repot-repot. Typing kasihan, atau naik di sini nanya boleh. Yang pertama ya. Dan tak perlu menceritakan satu kejadian. Saya ini praktisi. Bukan 10-20 yang saya tanganin kasus kesurupan itu ratusan. Karena 4 tahun saya nggak bisa memastikan angka, tapi saya pastikan lebih dari 100. Ya. Jadi please deh. Tak usah repot-repot, maksudnya kasihan sampean. Saya baca enggak, tanggepin enggak. Tak usah, naik aja nanti. Tapi sampean puas ya, Wong ya? Wah, Kang, kalau boleh sih mau nanya satu lagi nih sih, Kang. Oh, boleh kalau nanya. Cuman nggak tahu nih ini keluar konteks apa enggak. Sebenarnya jin itu bisa nggak sih, Kang, dilihat sama manusia, atau manusia bisa nggak sih, Kang, ngelihat jin? Sebenarnya gitu kalau menurut akidah Islam. Jangan dulu akidah dulu deh. Kedalaman. Saya terangin semua, tapi saya tuh sukanya ngobrol tuh bener-bener diruntut gitu ya. Step by stepnya itu. Siap. Ya, jin bisa nggak dilihat secara pokok? Oke, saya kasih matangnya aja ya. Saya tidak mau membebani pemikiran sampean untuk menganalisa dalil. Saya kasih matangnya. Jin kalau di alam jin nggak bisa dilihat. Dalilnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Selesai di situ ya. Paham ya? Paham. Tapi kalau jinnya nongol ke alam manusia, jin bisa dilihat. Dalilnya nggak kehitung banyak.
Hampir tiap malam saya baca di kitab ini hadisnya. Tadi tentang peristiwa Abu Hurairah Mu'adz bin Jabal nangkap jin itu kan bisa dipegang bahkan jin. La arfa'anna Kalau di ila alam jin Rasulillah. nggak bisa dilihat ya Kang. Jin kalau di alam jin nggak bisa dilihat. Kalau jinnya ke alam manusia dia bisa dilihat. Ya dia jangankan jin, malaikat bisa dilihat waktu perang Badar. Oh iya, ada kisahnya ya di perang Badar ya. Apakah dibutuhkan keimanan? Enggak, orang kafir bisa ngelihat malaikat. Oh, nyatanya sih orang kafir itu malah yang ngelihat ya. Tang ting tang ting tang ting. Oke, makasih Kang Maesa. Saya puas banget nih jawabannya nih. Ada tambahan wawasan. Alhamdulillah kalau puas. Tadinya kalau belum puas, sampean masuk kamar, tarik kolor turunin, sama kolor istri juga turunin. Insya Allah puas. Ya kalau puas di sini cukup lah. Kita perlu masuk kamar.